Personel unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh saat ini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di wilayahnya, di mana seorang gadis berusia 16 tahun yakni PAV, warga Aceh Besar, diduga telah dijual ke luar negeri yang kemudian ditempatkan di tempat lokalisasi dan menjadi wanita penghibur. Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, satu tersangka telah tertangkap di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, pada Kamis 19 Juni 2025 lalu saat dirinya hendak ke Malaysia. Tersangka yakni RH 55 tahun, ibu rumah tangga yang merupakan warga Loksmawe. Ia diduga kuat terlibat dalam tindak pidana itu usai mengiming-imingi korban PAV bekerja di luar negeri. Polisi pun kini menemukan fakta baru di mana setidaknya ada 2 tersangka lain yang masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian alias buron. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono mengatakan, 2 tersangka yang dimaksud berinisial EN 38 tahun warga asal Pidi dan RD 41 tahun warga asal Aceh Besar. Tersangka punya peran masing-masing dalam kasus yang sedang ditangani. Dalam kesempatan itu, Kapolresta didampingi sejumlah pihak seperti Kantor Imigrasi Banda Aceh, BP3MI Aceh, UPTD PPA Aceh beserta beberapa pejabat utama Polresta Banda Aceh. Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk melacak keberadaan tersangka lainnya. Informasi yang diperoleh, mereka saat ini masih berada di Malaysia karena memang bekerja di sana. Dalam kasus ini pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti yang terdiri dari beberapa dokumen penting, termasuk rekening, ATM, paspor, ponsel, dan yang lainnya milik tersangka serta korban. Tersangka dijerat pasal 2 Junto, pasal 4 Junto, pasal 6 Junto, pasal 7 ayat 1 Junto, pasal 10 Junto, pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Mereka diancam dengan minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal 120 juta atau maksimal 600 juta, ditambah sepertiga masa tahanan karena dilakukan terhadap anak. Selain itu, tersangka diduga melakukan tindak pidana perlindungan data pribadi yang dijerat dengan pasal 68 Junto, pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Junto pasal 94 Junto, pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Atas hal ini tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Sementara Kasat Reskrim Kompol Fadila Aditya Pratama mengungkapkan kasus yang menimpa korban PAV berawal saat dirinya pergi ke Banda Aceh setelah sebelumnya sempat tinggal dengan kerabatnya. Orang tua korban berpisah, setelah itu korban tinggal bersama neneknya di Aceh Timur. Saat neneknya sudah meninggal dunia, korban tinggal dengan bibinya. Sempat tinggal dengan sang bibi beberapa waktu di Aceh Timur dan memilih untuk putus sekolah. Pada September 2024, korban pergi ke Banda Aceh dan menetap dengan menyewa kamar kos kawasan Terminal Kedah. Disinilah tepatnya bulan Oktober 2024, korban bertemu dan mengenal tersangka EN serta RD. Kedua tersangka ini diketahui sebagai pasangan gelap, di mana EN pria berstatus duda dan RD seorang istri sah orang yang memiliki 6 anak. Saat itulah mereka kenal. Korban ditawari untuk bekerja di luar negeri karena memang saat itu korban sedang mencari pekerjaan. Ini juga yang menjadi alasan korban untuk pindah ke Banda Aceh. Karena korban saat itu belum memiliki identitas yang sah, tersangka EN dan RD membuatkan KTP hingga paspor palsu untuk korban agar bisa berangkat ke Malaysia. Identitas korban diketahui berkat bantuan relasi dari kedua tersangka. Setelah selesai, korban dibawa RD menetap di rumahnya di Dewantara, Aceh Utara. Seminggu kemudian mereka ke Binjai dengan mobil penumpang dan berangkat ke Dumai, Batam, lalu ke Malaysia menggunakan kapal penyeberangan. Saat tiba di Malaysia, para tersangka selanjutnya membawa korban untuk bertemu dengan Kak Su, warga Malaysia keturunan India yang merupakan agen tenaga kerja ilegal di sana. Sempat tinggal bersama Kak Su beberapa hari, kemudian korban sempat dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Namun karena korban tak sanggup dan memilih berhenti, serta kembali ke rumah Kak Su. Lalu korban dibawa ke sebuah hotel dan ternyata dijual dengan harga Rp25.000 Malaysia atau sebesar 96,2 juta rupiah untuk jadi wanita penghibur. Saat itu korban belum sadar korban mengalami eksploitasi seksual setelah dijual oleh tersangka.
Kasus sendiri saat ini juga masih dalam penyelidikan, lantaran diduga kuat terlibat dalam aksi perdagangan manusia atau human trafficking yang merupakan kejahatan transnasional.